Dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan fi amri diniha." Barang siapa yang menghafal, hafid ala ummati, ini kalau kita bahasa Indonesia, hafid itu menghafal. Kalau di dalam para salafus saleh dalam menuntut ilmu, hafid itu mempunyai dua makna. Hafid fil ghaib, hafid fil kitabah. Menjaga di sini di hafalan, ya, ada menjaga fil kitabah. Jadi hadis ini bukan hanya menganjurkan untuk menghafal, tapi juga menulis, menghimpun, mengumpulkan dalam satu lembaran. Siapa yang menghafal, menjaga di antara umatku 40 hadis, nah ini 40 hadis, 40 hadis bi amri diniha, tentang urusan agamanya, ba'adallahu faqihan, Allah akan membangkitkannya nanti pada hari kiamat sebagai seorang yang faqih. Tahu faqih? Orang yang dalam pemahamannya, itu maksud faqih. Ya, bukan hanya orang yang berilmu, tapi yang dalam pemahamannya. Wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, dan pada hari kiamat nanti aku akan menjadi pemberi syafaat kepadanya dan menjadi saksi kepakihannya. Ya, poin ini. Beliau sendiri menjelaskan juga di dalam kitab yang sama, Muqaddimah ini, bahwa hadis ini disepakati oleh para ulama hadis dhaif. Wa in kathurat turquhu, sekalipun pembawa kabarnya, pembawa beritanya cukup banyak dari berbagai jalur. Jadi tidak ada jalur yang menutupi kelemahan hadis ini, walaupun jalurnya banyak yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dari jalur A dhaif, dari jalur B dhaif, dari jalur C dhaif, ya, masing-masing menggambarkan kedhaifan. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa kata arba'in bukan berarti diambil dari hadis ini. Beliau hanya mengambil minimal dari sebuah riwayat-riwayat hadis guna disampaikan kepada orang agar beliau mendapatkan apa? Kecintaan dari Rasulullah SAW, karena ada perintah bagi orang yang syahid. Asyahid, tahu syahid? Orang yang datang mendengarkan Rasulullah SAW dalam menjelaskan ilmu, menyampaikannya kepada yang tidak datang. Liyuballigha syahid al-ghaib, agar orang yang hadir bersama Rasulullah menyampaikan hadis kepada orang yang tidak hadir. Itu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini benar. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu ra'an." Allah memberikan nadar. Nadar atau wajah bercahaya. Kalau Bapak melihat orang yang sangat senang luar biasa, itu ada wajah namanya, ceria yang luar biasa, ya, nadar. Allah akan memberikan nadar, wajah yang bercahaya gembira kepada seseorang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Makanya para ulama banyak sekali menyusun hadis 40. Bisa kita hitung hampir 40 ulama yang menyusun hadis tentang arba'in. Bahkan di zaman ini lebih dari 100 arba'in.
Ada yang menyatakan arba'in saja, ada yang menyatakan arba'in tentang, ada yang tentang akidah, ada yang tentang fikih, ada yang tentang akhlak, ada yang tentang birrul walidain saja, ada yang tentang sholat saja, masing-masing arba'in 40 hadis. Itu gambaran saja, singkatnya, ya, tentang hadis arba'in. Karena ini hanyalah thaqafah itu wawasan, bukan inti dari pemahaman kita tentang suatu hadis, maka saya singkat, ya. Itulah yang dikenal dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ini yang diberikan oleh panitia, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita akan masuk sekarang langsung kepada hadis pertama. Hadis pertama. Di sini memang sudah diberi judul, ya. Setiap amal tergantung niatnya. Kita mulai, ya, hadisnya. Ada yang mau baca supaya lebih interaktif, ya. Hadis pertama, siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Ammar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusai An-Naisaburi fi sahihihima alladhi huma asahul kutubil musannafah. Artinya langsung. Artinya langsung. Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya untuk pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, maka baginya apa yang diniatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Baik, kita akan mencatat beberapa faedah yang bisa dijadikan pelajaran buat kita sekalian ketika kita nanti sampai rumah kita masing-masing. Yang pertama adalah kata-kata An Amirul Mu'minin, berasal dari riwayat Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin itu asalnya adalah pemerintah kaum mukminin. Jelas, ya? Yang pertama kali diberi gelar ini memang adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, tidak diberi gelar Amirul Mukminin, diberi gelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahu khalifah? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gelar yang diterima oleh Abu Bakar sebagai pemimpin kaum mukminin bergelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabat agung yang mulia untuk merundingkan apa-apa yang dibutuhkan dalam kepengurusan pemerintahan. Salah satunya yang beliau keluhkan adalah tentang sebutan.
bin Khattab mengatakan, saya disebut apa ya kalau saya jadi pemimpin? Kalau saya disebut khalifah, maka akan ada kalimat yang sangat panjang. Khalifati Rasulullah SAW. Karena Umar adalah khalifah kedua, sedangkan Abu Bakar khalifah pertama. Kalau Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah, berarti Umar adalah khalifah Rasulullah. Umar bilang, kalau ini diteruskan, bagaimana selanjutnya? Kalau nanti yang menggantikan saya khalifah Rasulullah, yang menggantikan dia lagi khalifah Rasulullah. Panjang banget kata siapa? Umar bin Khattab. Dari sini kita cukup mengerti ya, betapa Umar bin Khattab pun bukan orang yang disebutkan hanya sanad, tapi bisa bercanda juga beliau dengan mengatakan bagaimana selanjutnya kalau khalifah berderet panjang. Lalu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau memberikan pandangannya, anta amiruna wa nahnul mu'minun. Engkau adalah pemimpin kami, sedangkan kami adalah kaum mukminin. Jadi wa anta amirul mu'minin. Kalau begitu engkau sebut amirul mu'minin, karena engkau amir, kami mukminin. Jadi amirul mu'minin. Umar bilang, tidak, kalau gitu tepat gitu, saya terima. Amirul mu'minin pertama disebut kepada siapa? Umar bin Khattab. Jelas ya? Ini sejarah saja untuk memberikan pandangan betapa hebatnya para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in ya, dalam menentukan arah-arah kehidupan mereka, sangat teliti dan sangat kuat dalam pemandangannya. Yang pertama yaitu Amirul Mukminin, artinya pemimpin kaum mukminin, yang diberikan gelar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang akhirnya dipakai sampai beberapa khalifah kemudian, sampai semua khilafah di bawah di bawah Umar bin Khattab semuanya Amirul Mukminin. Yang pertama ya. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, kita akan menjelaskan tentang di sini Abu Hafsin. Abi Hafs. Ya, Abi Hafs. Dalam bahasa syariat namanya kunyah. Kunyah. Sebutan seseorang yang dimulai dengan Abu atau Ibnu. Jelas nih? Kunyah itu adalah seseorang yang disebut namanya dengan dimulai kata Abu atau Ibnu. Kalau saya punya keturunan yang saya cita-citakan, maka saya nyebut Abu Fulan. Fulan saya namanya Abu Abdul Salam. Itu kunyah. Atau saya Ibnu Suntara. Kayak saya Suntara, Ibnu Suntara. Jadi boleh sebut ke atas, boleh ke bawah. Ini namanya kunyah. Di dalam syariat Islam, di dalam sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sangat dianjurkan, terlepas punya anak yang namanya kita sebutkan atau tidak, yang penting pakai kunyah, dan kunyah yang paling kita senang. Jelas nih, kunyah yang paling kita senangi. Kedengeran? Dengar. Suara saya kencang soalnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, At-Tahawi, Imam Hakim ya, di dalam kitab Fathul Bari, nanti bisa dicek. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Suhaib ya,
Pertanyaannya, malaka tukanna Aba Yahya wa laisa laka waladun. Hai Suhaib, Kenapa engkau berkunyah Abu Yahya padahal engkau tak pernah punya anak namanya Yahya? Jelas Pak ya? Suhaib diberi kunyah Abu Yahya padahal nggak pernah punya anak yang namanya Yahya. Maka beliau menjawab, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kannani. Itu sudah sejak dulu Nabi memberikan aku kunyah demikian. Aku nggak mau lagi rubah walaupun nggak punya anak yang namanya Yahya. Abu Habs Umar bin Khattab diberi kunyah Abu Habs bukan karena anaknya bernama Habs. Nggak ada Umar mempunyai anak namanya Habs. Entah dulu, walaupun riwayat-riwayat ini dipersisikan, maksudnya nggak ada riwayat yang sahih yang menceritakannya. Tetapi ada satu riwayat yang menjelaskan karena keberanian dan keperkasaan Umar bin Khattab sama Habs dengan macan, bapak macan. Tapi riwayat ini diperselisihkan, belum tentu riwayat benar. Tetapi secara umum Umar bin Khattab tidak pernah punya anak yang namanya Habs. Jadi bapak boleh atau ibu boleh memberikan kunyah pada dirinya sendiri yang disukainya. Nggak mesti harus melihat anak. Nggak mesti harus melihat anak. Jelas ya? Contoh, Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada anaknya namanya Bakar. Beliau Abu Bakar. Ada lagi Khalid bin Walid, nggak ada nama Khalid, punya anak namanya Al-Walid, nggak ada. Ibnu Taimiyah, anaknya Taimiyah, ya, itu nggak pernah ada. Dia punya ayah namanya Taimiyah. An-Nawawi, maaf, Ibnu Taimiyah diberi gelar Abul Abbas, kunyah, kunyah Abul Abbas. Yang pernah punya anak namanya Al Abbas. Kenapa? Coba tahu. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah tidak pernah punya anak namanya Abbas, tapi diberi gelar Abul Abbas. Kenapa dia nggak punya anak namanya Abbas? Masa lupa? Belum pernah diterangin tentang Ibnu Taimiyah karena beliau nggak pernah nikah. Termasuk penyusun kitab ini, Imam An-Nawawi diberi gelar Abu Zakaria. Abu Zakaria. Tapi nggak pernah punya anak. Kenapa? Nggak punya kawin. Imam An-Nawawi sampai wafat nggak pernah nikah. Wafatnya dalam keadaan menulis kitab Al-Majmu' Syarah Mu'adzab. Jadi di waktu malam ambil pulpen, nulis gini Pak, sampai bab riba, amat wafat. Orang besar. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah mengatakan, kitab-kitab yang dibaca oleh umat sekarang dari kitab-kitab karya Imam An-Nawawi menunjukkan keikhlasan yang luar biasa dari Imam An-Nawawi. Tak ada satu kitab pun yang beliau susun kecuali pasti disebut oleh jutaan orang setiap tahunnya. Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah. Apa lagi yang Bapak tahu? Nggak tahu ya? Karena bukan pesantren. Apa lagi? Al-Majmu' lah, Syarah Mu'adzab, Rawdatul Talibin. Betapa luar biasa. Jutaan orang mempelajarinya setiap tahun. Tak pernah berhenti. Saking ikhlasnya. Ya, itu kunyah. Jadi kunyah sangat disunnahkan.
di dalam Islam. Sampai Rasul selalu memberikan kunyah. Pak, salah satu manfaat kunyah itu adalah kalau kita saling berkomunikasi, itu hubungan antar kita lebih akrab dan sopan. Ya, contoh nih Pak, saya nggak kenal seseorang, maka saya sebut saja pakai Abu Abdullah. Dan apa? Walaupun kita belum tahu betul nggak dia kunyahnya Abu Abdullah, apa apa? Abu, ya, Abu Abdullah. Ibham. Ini gambaran. Walaupun nggak kenal awal, pokoknya kalau pakai Abu Abdullah selesai. Dia berarti menunjukkan hubungan yang sangat erat. Jadi pakailah, ya. Umum juga begitu. Ummu fulan dan sebagainya. Silakan dimanfaatkan kunyah tersebut. Yang kedua tadi ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini sudah pasti semua kita akan sangat kenal dengan sahabat agung ini, gitu ya. Salah satu yang paling kita kagumi dari Umar ibn Khattab adalah tidaklah dia melewati satu jalan tertentu, pasti setan akan lari dari jalan itu. Saking apanya? Saking hebatnya. Ya. Saking hebat semua sisi, imannya, isinya. Tidak ada satu orang pun di waktu itu yang berani kalau Umar ngomong. Orang Quraisy ini jawara luar biasa ini. Jawara luar biasa. Sampai syaitan saja lari ketika Umar melewati satu jalan. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya hadis ini golongan hadis ini yang keempat ya. Yang keempat tentang hadis ini. Hadis ini sungguh menakjubkan menurut para ulama. Kenapa Pak Ibu menakjubkan? Karena hadis yang begitu penting ini dan diriwayatkan oleh orang-orang hebat, tetapi jalur periwayatannya hanyalah disebut gharib. Gharib tahu apa? Belum pernah baca. Gharib cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Tersahat. Siapa yang tahu? Ayo atuh. Siapa yang tahu? Saya kasihlah ilmunya sedikit, walaupun nggak banyak ya. Dari segi banyaknya pembawa berita hadis dibagi menjadi 2 bagian. Ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Ahad itu satuan. Satuan itu berarti angka 1 sampai 10. Jelas? Di ahad, kalau mutawatir berarti di atas satuan, ya, bisa 10. Tapi nanti ulama harus berbeda. Tapi saya ingin menjelaskan tentang gharibnya. Di ahad, hadis satuan dibagi menjadi 3 bagian. Jika diriwayatkan oleh 3 orang di setiap tahun periwayatan, namanya hadis gharib. Hadis nggak ada yang tahu nih. Hadis Tawatir. masyhur. Ya. Yang kedua, kalau diriwayatkan oleh 2 orang setiap tahun periwayatan, namanya hadis aziz. Kalau diriwayatkan oleh 1 orang di setiap tahun periwayatan, namanya hadis gharib. Nah, ini. Jadi maksudnya hadis ini saking hebatnya hadis ini, tetapi anehnya cuma diriwayatkan oleh 1 orang
Di zaman sahabat hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, saya akan sampaikan nanti di kitab Imam Bukhari. Di mana di zaman sahabat hanya meriwayatkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hanya ada satu yang meriwayatkan, namanya Alqamah bin Waqqas. Siapa? Alqamah bin Waqqas. Setelah Alqamah bin Waqqas, hanya ada satu yang meriwayatkan, yaitu Muhammad bin Ibrahim. Setelah Muhammad bin Ibrahim, hanya ada satu yang meriwayatkan, yaitu Yahya bin Sa'id. Ada 4 masa. Ya, ada 4 masa. Setelah Yahya, barulah tersebar luas ke seluruh orang yang meriwayatkan hadis. Sampai beberapa ulama menyampaikannya hampir berjumlah 300 periwayat. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Barinya, ini terlalu berlebihan kalau mengatakan ada 300 periwayat setelah Yahya bin Sa'id. Beliau sudah menelitinya. Semua kitab-kitab hadis beliau baca dan teliti, tidak lebih dari 70 orang saja. Jelas ya? Jadi gharib sampai 4 masa, mutawatir setelah 4 masa, yaitu setelah Yahya bin Sa'id. Di dalam sebuah tahqiq kitab yang disusun oleh namanya Syekh Mahir Al-Fahal, masih hidup, hafizahullah, bisa dilihat di dalam YouTube, banyak sekali. Syekh Mahir Al-Fahal ini ahli hadis zaman ini. Beliau menyusun tahqiq namanya Hadis Jami'ul Ulum wal Hikam. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ini tercantum di dalam 22 riwayat hadis. Jadi para perawi hadis yang mencantumkan hadis ini berjumlah 22 ulama. Saya sebutkan ya, yang masyhur. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Mubarak, Imam At-Tayalisi, Imam Al-Humaydi, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Bazzar, An-Nasa'i, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi, Ibnu Hibban, Darqutni, Abu Nu'aim, Al-Qadai, Al-Baihaqi, Al-Khatib, Al-Maghawi, Ibnu Asakir. 22 riwayat sahih semuanya. Ya. Makanya mereka mengatakan mutawatir hadis ini di akhirnya, gharib di awalnya. Bapak akan menjadi pengetahuan dasar saja nanti. Kita udah tahu yang namanya mutawatir itu berarti 10 ke atas lah paling tidak, gitu ya. Kalau masyhur 3, aziz 2, gharib 1. Semuanya tiga-tiganya itu masyhur, aziz, gharib masuk hadis ahad. Hadis ahad artinya hadis satuan di bawah 10. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya, beberapa ulama mencantumkan hadis ini sebagai hadis pertama untuk menyusun kitab-kitabnya. Bahkan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Bukhari sangat menganjurkan kalau bapak-bapak ingin mengumpulkan beberapa riwayat hadis ataupun materi bacaan untuk ditulis sebagai hafalan, mulailah dengan menulis hadis ini agar diberikan faedah keikhlasan. Ya, contoh Pak, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ini
itu menyusun kitabnya dimulai dari hadis ini. Padahal pembahasan yang dibahas waktu itu beliau mulai dengan bab badil wahyi. Tahu bab badil wahyi? Bab yang menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Banyak sekali faedahnya. Imam Al-Baghawi menyusun satu kitab namanya Syarah Sunnah, memulai juga dengan hadis ini. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab memulai dengan hadis ini. Imam As-Suyuti menyusun satu kitab namanya Al-Jami' As-Saghir memulai dari hadis ini. Abdul Ghani Al-Maqdisi yang bapak-bapak pernah dengar hadis yang dikumpulkan oleh beliau namanya Umdatul Ahkam, ya, memulai juga dengan hadis ini. Jadi sangat dianjurkan kalau bapak menulis rangkuman-rangkuman materi agama ataupun pandangan-pandangan keislaman, mulailah dengan menulis hadis ini sebagai permulaan memulai ngumpulin atau menulis agar mendapatkan faedah keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cakapah. Sekarang kita masuk ke dalam inti dari hadis ini. Hadis ini berbicara tentang innamal a'malu binniyat. Innama itu artinya adatul hasad. Adatul hasad itu dia penentu batasan. Jadi kalau disebut ini berarti yang lain nggak masuk, ya. Contoh kalau kita nyebut misalnya gini, si Zaid berdiri, ini tidak menandakan bahwa hanya Zaid yang berdiri. Tapi kalau kita bilang yang berdiri hanya si Zaid, berarti yang lain nggak berdiri. Jelas ya? Ini namanya ada kelas. Di sini dikatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal-amal itu sangat terkait dengan niatnya masing-masing. Di sini berbicara tentang jenis-jenis amal dalam kehidupan kita. Amal itu tahu? Aktivitas. Amal itu disebutnya aktivitas. Jadi bukan perbuatan saja, tapi semua aktivitas. Aktivitas berpikir, aktivitas berkedip, aktivitas bergerakan lisan, aktivitas mendengar, aktivitas merasa, aktivitas mengingat, aktivitas, nah itu semua aktivitas namanya, ya. Lebih luas dari sekedar fi'il. Kalau fi'il perbuatan fisik, ya, berjalan, memegang. Di sini disebutkan innamal a'malu. Semua aktivitas kita itu hanya berkaitan dan dibagi berdasarkan niat masing-masing. Jelas ya? Niat. Di sini para ulama mengatakan ini berbeda dengan kalimat selanjutnya. Ini menjelaskan tentang jenis-jenis amal, jenis-jenis aktivitas. Ada aktivitas yang dikenal sebagai adat tabiat manusiawi saja. Ada aktivitas yang disebut kategori syariah, yaitu ibadah. Tergantung pada niat kita masing-masing. Sangat dibedakan dengan masing-masing niat kita masing-masing. Ya, ini dikenal dengan tamyizul ibadah anil adat. Contoh apa? Ini contoh. Bapak dari luar rumah masuk ke rumah. Setelah itu tiba-tiba bapak mandi. Waktu mandi, mandinya full dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Kalau niat bapak waktu itu hanyalah mandi saja untuk ngademin tubuh, itu namanya adat tabiat kemanusiaan. Nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Ya namanya juga adat dan tiada selesai. Tapi kalau bapak mandinya niat agar lebih fresh untuk bisa beribadah lagi, itu namanya mandi ibadah. Jelas? Mandi ibadah ini adalah ibadah.
dari segi ibadah. Contoh yang kedua, bapak yang kedua nih, kalau waktu bapak bilang sama anaknya, nah sini, kalau main jangan sama orang yang kurang baik, cari teman yang baik. Waktu bapak niat itu hanya untuk nyelamatin anak, itu namanya tabiat bapak buat anak, nggak ada pahalanya itu. Tapi kalau waktu itu bapak punya niat agar anak selamat aninnar, dari api neraka, dari kemurkaan Allah, berarti bapak sedang berniat ibadah. Dua. Seperti itu. Sampai masalah fikih pun akan terkait dengan itu. Contoh, bapak jalan nemui lukotoh, barang yang hilang orang lain kita temukan. Oke, misalnya aqua. Sampai aqua di mana? Di jalanan. Nggak usah di jalanan ya, di teras masjid. Nggak ada orang pak. Bapak ambil. Ini tergantung niat nih. Kalau ngambilnya untuk dimilikinya, dia bilang, enak juga nih, ada yang aku inilah milik saya ini. Maka hukumnya berbeda dengan waktu bapak mengambil, saya simpan dulu, mudah-mudahan ada yang datang, ya. Mudah-mudahan ada yang ngaku punya siapa ini, nanti saya akan kembalikan. Jelas ya? Kalau yang pertama tadi hukumnya bapak gosip. Tahu gosip? Merampas hak orang lain. Artinya kalau ini habis atau tahu-tahu waktu di jalan hilang sendiri atau jatuh dan airnya habis, maka bapak harus menanggung mengganti yang kita minta. Jelas ya? Tapi kalau tidak, kalau yang kedua, bapak nggak usah ganti, karena bukan kelalaian bapak. Bapak tadi hanya mengambil, mudah-mudahan ada orang yang ngaku atau ada orang yang mengambil barang ini. Berarti bapak berniat untuk mengembalikan, cuma tidak lalai, tidak apa, jatuh atau hilang lagi. Itu nggak masuk ganti poin. Begitu niat semuanya. Maka para ulama mengatakan di bab ini adalah bahwa setiap ibadah yang kita lakukan hanya tergantung pada niat kita masing-masing. Jadi niat itu makanya jadi perdebatan panjang. Niat apa? Allahu Akbar. Salat zuhur atau salat asar? Gitu ya? Salat zuhur atau salat asar? Mandi junub. Waktu mandi, niat mandi junub apa cuma cepat zuhur? Ya, itu berbeda hukumnya dan lain-lain, sehingga muncullah ijtihad at-talaqqud bin niyat. Tahu talaqqud bin niyat? Mengucapkan niat. Bukan jahar, beda. Talaqqud bin niyat dengan jahar dan sir. Kalau talaqqud bin niyat hanyalah melapatkan niat yang di hati agar ingat apa yang akan dia tanamkan di hatinya. Mau sirke, mau jahar, ya talaqqud. Misalnya, sebelum saya takbir, saya mau sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu talaqqud. Jelas nih? Tentang jahar, ini jahar ya. Usolli fardhu. Usolli fardhu. Ini jaharnya. Kenapa saya katakan itu bukan talaqqud? Karena berbahasa Arab. Bapak orang Indonesia atau orang Arab? Indonesia. Orang Indonesia. Berarti itu bukan talaqqud. Itu menjaharkan niat. Menjaharkan niat, bukan talaqqud. Kalau talaqqud itu Bapak waktu sholat sebelum takbir, ya Allah, saya mau sholat 4 rakaat zuhur, ikhlas karena aku, mudah-mudahan kau terima. Itu namanya talaqqud. Pakai bahasa kita, karena talaqqud itu bahasa
kita, bukan bahasa Arab. Kalau orang Arab, iya orang Arab. Orang Arab ya pakai orang Arab. Nah, ini masalahnya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang talafut bin niyat. Ada 3 pendapat. Pertama, bid'ah. Bid'ah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sunnah, mustahab. Beberapa ulama mazhab selain pendiri mazhab, bukan yang pelopor mazhab, tapi ulama-ulama mazhab, ya, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, bukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan itu. Tapi Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Hanafiyah. Ketiga, pendapat mengatakan jaiz, boleh, nggak mustahab, nggak juga bid'ah, tapi jaiz, boleh-boleh saja. Tapi tadi ya, saya bilang pakai bahasa kita, karena talafut ini hanya membantu hati kita agar ingat apa yang akan kita lakukan. Jelas? Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah ini, Syarah Arba'in Nawawiyah, sangat aneh dengan pendapat-pendapat yang memustahabkan dan menjaizkan. Mustahab itu anjuran, sunnah, atau jaiz, boleh. Kenapa beliau bilang aneh? Siapa yang tahu? Karena mengapa begitu beratnya untuk mengingat niat, padahal Rasulullah SAW sendiri sama sekali nggak pernah menjelaskan kepada umatnya, kalau kalian untuk mengingat niat kalian dalam hati, maka bantulah dengan cara melafazkannya dengan ini. Sungguh aneh gitu. Masakan niat, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini pandangan beliau yang disampaikan. Bapak berwudu di rumah, atau berwudu di masjid, betul ya? Sebelum masuk masjid, satu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak dari kantor atau dari rumah atau dari mana saja masuk ke masjid, sebelum ke masjid ada yang sudah wudu di rumah atau wudunya di masjid. Wudu dulu kan? Setelah wudu masuk masjid. Setelah masuk masjid ngapain? Salat tahiyatul masjid dulu. Setelah salat tahiyatul masjid, iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam masuk. Waktu imam masuk juga setahu tadi dulu, sok rapatkan, luruskan. Pas mau takbir nggak ingat apa yang mau dikerjakan. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Itu maksudnya keanehan yang luar biasa kalau ada para fuqaha yang berijtihad sampai-sampai menganjurkan orang agar mentalafutkan niat supaya hatinya ingat. Sungguh aneh maksud beliau. Karena dalil yang dikemukakan oleh para fuqaha itu mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantulah dalam masalah kebaikan dan takwa. Salat kebaikan, takwa. Betul? Saum kebaikan, takwa. Bapak yang mungkin berarti mengingatnya seperti tukang kerupuk. Kiai saya dulu menyampaikannya seperti tukang kerupuk, Pak. Tahu tukang kerupuk? Siapa yang punya warung dulu? Itu kalau dia ngitung satu-satu. Ini diucapkan untuk mengingat antara hitungan. Jadi diibaratkan seperti itu. Gambarannya adalah bahwa talafut bin sesuatu yang sangat aneh dan gharib dalam fatwa-fatwa para ulama.
Sehingga dianjurkan sekali untuk tidak mengerjakan hal tersebut. Sangat aneh. Jadi ini yang dikemukakan. Walaupun para ulama berbagi 3 pendapat. Ya. Sebab dulu itu apa ya disebutnya? Ulama itu ada masa-masa ada masa turun, ada masa sangat turun. Dan saya tidak akan menggambarkan terlalu luas. Yang paling pokok adalah bahwa niat itu di mana? Di hati. Cuma waktu Bapak niat suatu ibadah, ingat beberapa syarat dari niat yang diucapkan. Yang diyakini. Pertama, jenis ibadah yang akan dikerjakannya harus menjadi niat dalam hati. Salat zuhur, ya, salat zuhur berapa? 4 enggak? 4 rakaat enggak diwajibkan. Cukup salat zuhur. Cukup salat zuhur. Enggak perlu menyebut 4 rakaat. Baik. Seperti saum, niat malam habis maghrib itu sudah pasti malam. Besok niat saum apa enggak niat saum? Niat. Kecuali orang yang nggak mau niat. Nggak mau niat kan udah. Kalau nggak mau niat udah pasti di cancel. Besok gua nggak mau saum. Kenapa? Mau sabar. Nah, itulah lagi sudah jelas ya perubahan niat. Kalau orang dari awal Ramadan masuk Ramadan pasti malamnya dia tahu besok mau saum. Baik. Untuk itu Bapak-bapak sekalian, setiap saat kita harus berusaha mengubah semua adat kebiasaan kita menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Sehingga para ulama mengatakan satu kaidah, ibadatu ahlil ghaflah adat wa adatu ahlil yaqظah ibadah. Ibadahnya orang yang lalai jiwanya itu hanya adat kebiasaan saja. Banyak sekali yang kita lupa, kita nggak pernah niat dengan sangat ikhlas luar biasa kalau kita mau mengerjakan ibadah. Ini kenapa? Karena ghaflah dalam jiwa. Jadi kebiasaan saja. Datang ke masjid, tumben sholat. Saya kan muslim gini-gini juga. Selesai. Saya muslim gini-gini juga. Ibadah. Jadi ibadah yang tidak diniatkan untuk peribadatan itu sendiri menjadi adat kebiasaan saja buat kita. Tidak bernilai ibadah. Tetapi bagi orang-orang yang sadar dengan pengabdiannya kepada Allah, maka setiap adat saja jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minum, ini adat nih, tabiat kita kan. Minum kapan lagi kita? Nggak capek dari luar, ambil dari apa? Dari dispenser. Selesai. Ada buat orang yang yaqظah, orang yang sadar, dia niatkan sebelum dia minum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk saya beribadah kembali. Semoga Allah berikan pahala dari niat yang baik untuk kebaikan kehidupan saya. Air minum gak ada apa-apanya, tapi bernilai ibadah. Itu bedanya. Masing-masing kita diukur dengan niat kita dalam kehidupan kita. Niat kita dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan selalu aktivitas kita. Innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas kita itu akan bermacam-macam sesuai dengan niat kita masing-masing. Yang selanjutnya Bapak-bapak sekalian, kalimatnya walikulli imri'in ma nawa. Para ulama berbeda pendapat tentang kalimat kedua ini.
Setiap seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Apakah ini hanyalah mengulang kalimat yang pertama, menegaskan bahwa setiap amal itu bermacam-macam sesuai dengan niatnya, atau kalimat berbeda? Jumhur ulama mengatakan kalimatnya berbeda dengan yang innamal a'malu binniyat. Kalau itu berbicara tentang macam-macam amal, kalau ini berbicara tentang tujuan beramal. Jelas? Kalau tadi berbicara tentang macam-macam amal, ada yang seseorang beramal jadi adat saja, ada yang seseorang beramal jadi ibadah. Jelas ya? Ini poinnya. Atau ada orang yang beribadah wajib saja, ada orang yang beribadah sunnah saja. Itu yang pertama. Kalau yang ini adalah tujuan dari setiap aktivitas kita karena Allah atau bukan karena Allah. Ini baru berbicara keikhlasan. Ya, berbicara keikhlasan. Keikhlasan itu sesuatu yang sangat penting. Salah satu syarat ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin adalah harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Syarat ibadah itu 3. Siapa yang tahu? 1. Ikhlas. 2. Niat. Mutaba'ah. Tiba. Ngikut apa yang dituntunkan oleh syariat. Yang ketiga, Sidqul azimah. Sidqul azimah. Tadi tekad yang jujur. Ya, kalau nggak jujur akan bubar itu ibadahnya. Nanti akan kita jelaskan. Ikhlas, apa itu ikhlas artinya? Asalnya khalasa. Ada yang mengatakan khalisa. Khalasa. Apa itu khalasa? Jernih, Khalas. murni, bersih. Itu arti khalas. Bapak tahu kalau ini besi atau apa ya, itu ada karatan, ya, pernah lihat karatan? Ambil amplas, diginikan. Ini namanya khalasa. Jelas ya? Menghilangkan kotoran dan kekeruhan pada sesuatu barang. Khalas. Artinya al-ikhlas adalah menghilangkan semua kotoran dan kekeruhan dalam beramal. Nah, dalam beramal. Setiap amal yang tidak diarahkan karena iman kepada Allah dan mencari ridha Allah, itu telah kehilangan keikhlasan. Ya, karena bersih dan murninya suatu amal, murni karena dia diperintah oleh Allah dan mencari keridhaan Dia. Ini ikhlas. Ya, keikhlasan, dan ini sesuatu yang sangat berat. Contoh ya, Bapak sekalian, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Tidaklah kalian berinfak kecuali karena ibtigha', mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Ada dua tafsirnya. Ada yang mengatakan wajah Allah itu adalah keridhaan Allah. Ada yang mengatakan wajah Allah adalah berjumpa dengan Allah, melihat Allah di surga nanti. Itu artinya. Dalam surah Al-Fath ayat 29, ini yang sangat luar biasa, yang sulit dicarikan bandingannya. Bagaimana para sahabat mengerti sekali dengan keikhlasan. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Asidah ala kufar. Ya, bersama itu ada dua maknanya. Bersama fisik, bersama iman. Kalau bersama fisik tidak masuk dalam kategori ayat ini, karena dia berbicara tentang Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Jelas ya? Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Asyidda'u 'alal kufar, sangat tegas kepada orang-orang kafir. Beda sekali mereka dengan orang-orang kafir. Asyiddah, batasnya jelas sekali, ya. Nggak ada sama-sama. Ruhama bainahum, sangat kasih sayang di antara mereka. Coba dia perhatikan. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka ruk'an sujada, bukan raki'ina sajidin. Tidak. Ruk'an sujada. Ini jangan juga di antara kita saking terjebak oleh pernyataan bahwa yang penting bukan banyaknya tetapi ikhlasnya. Tidak. Syariat itu juga mengandung unsur banyak tapi unsur hukum murni syariat, ya, ikuti Nabi. Tetapi yang dimaksud dengan pernyataan tadi adalah jangan hanya memandang sepihak, yaitu banyaknya aja yang dikejar oleh kita dalam beribadah, tetapi kualitas diterimanya tidak diperhatikan, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedikit tetapi mengikuti jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi banyak mengikuti Rasulullah juga lebih baik daripada sedikit tapi mengikuti Rasulullah SAW. Di sini ruk'an sujada pakai tasydid. Ruk'an sujada artinya banyak ruku, banyak sujud. Ngapain mereka banyak ruku dan banyak sujud? Ya bertahuna fadlam minallahi wa ridwana. Ikhlasnya luar biasa. Enggak ada yang diharapkan kecuali hanyalah fadilah dari Allah dan ridwan. Ridwan apa? Keridhaan Allah Subhanahu. Fadlah ada yang mengartikan adalah anugerah Allah waktu di dunia. Ridwan adalah anugerah Allah nanti di akhirat, yaitu surga. Fadilah, anugerah Allah waktu di dunia banyak sekali. Banyak sekali. Rizki yang barakah, anak istri yang salihah, teman-teman yang mendorong ketaatan, ya. Apalagi tempat rumah tinggal yang dekat dengan masjid. Itu semua anugerah, fadilah itu namanya. Makanya di dalam surah Al-Jum'ah pun dinyatakan fadilah. Apa itu? Fadilah mudiyatis salatu fan tashiru. Terus gak ada kedengeran, pada ragu kayaknya, pada hafal juga, pada pura-pura. Gak boleh kita malu ilmu. Yang punya ilmu, coba ya yang keras. Apa? Faida mudiatis. Terus kita tahu. Wabtagu min fadlillah. Apa artinya wabtagu min fadlillah dalam ayat itu? Carilah rizki Allah. Jadi habis salat Jumat nyebar nyari rizki Allah. Betul? Betul. Seorang sahabat habis salat Jumat dia di depan pintu masjid berdoa sebelum keluar. Ya Allah, saya sudah tunaikan apa yang Kau perintahkan. Saya sudah wujudkan ibadah kepadamu. Sekarang saatnya saya mencari fadilah. Berilah berkah untuk kehidupan. Rizki.
Jadi fadilah di dunia, kalau fadlah di sini berarti mencari rizki Allah di dunia, anugerah Allah di dunia, waridwana, mencari keriduan Allah nanti di akhir. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita Bapak sekalian, wa'alam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi imra'atika. Pak, ini kalau niat nih, Masya Allah, engkau tidak pernah menafkahkan 1% saja, 1 rupiah saja untuk mengharapkan keriduan Allah, kecuali engkau akan diberi pahala sampai-sampai apa yang engkau suapkan ke istrimu. Pak, 1 kurma yang paling ringan akhirnya ya. Kalau kita mungkin di sini paling ringan adalah kuaci. Tahu kuaci? Tahu. Berarti sama Bapak sukaannya. Kuaci dulu. Kuaci Pak. Itu dikasihkan kepada istrinya makan. Kalau berniat karena mencari keriduan Allah, pahala besar. Sampai seperti itu perubahannya. Jauh sekali. Pernah dengar seorang wanita pelacur? Pernah. Apa yang dilakukan? Ngasih minum anjing. Allah. Anjing Pak. Anjing yang mungkin selama ini kita anggap benar-benar hewan yang paling menjijikan buat kita, betul nggak? Betul. Kalau nyebut orang yang paling menjijikan kita, dasar anjing. Sampai seperti itu. Ini wanita pelacur, ini hewan yang najis luar biasa, mukhalladhah. Betul ya? Yang semuanya menurut syariat sangat tercela. Tapi dengan keikhlasan sang pelacur merubah kepelacurannya menjadi memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Amin. Karena apa? Ikhlas. Ikhlas. Tanamkan keikhlasan dalam diri kita masing-masing. Ya, luar biasa ikhlas. Lalu sekarang adalah faidah yang ke berapa nih? Saya nggak lupa. 3. Udah lewat. Nah, ya, yaitu tentang contoh aktivitas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasulih. Pak. Ya. Lanjutannya apa? Akan ngomong semua ngantuk apa? Hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya akan dapat berdasarkan keriduan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Ada 2 masalah yang paling besar di sini. Pertama, kalau bapak dan ibu berhijrah karena Allah dan Rasulnya, hanya mencari keriduan Allah dan sangat cinta kepada Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala keriduan Allah dan Rasulnya. Pasti bertemu dengan Allah nanti di surga dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Di mana? Di Jannatul Adn. Tetapi siapa yang berhijrah karena wanita yang hendak dinikahinya atau karena dunia yang dia ingin raih dan dapatkan, maka hijrahnya di situ tidak disebutkan. Enggak diulang seperti hijrah ila Allah wa Rasulih. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Kenapa? Saking rendahnya tujuan itu sehingga nggak disebut rendah, tidak. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya dapat keriduan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah karena dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, seperti kisah Ummu Qais.
Siapa nama Ummu Qais? Apa? Dulu ceritanya doang. Lupa. Nama Ummu Qais Qailah. Kailah. Namanya Qailah. Ummu Qais itu tadi ya. Tapi nama aslinya Qailah. Qailah ini hendak dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang namanya Abdullah, katanya Abdurrahman, nggak jelas. Sebab memang kalau yang rendah-rendah itu banyak tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tanda tidak penting lah, gitu ya. Makanya di sini kenanya dengan Muhajir Ummu Qais. Jadi dia hendak sangat cinta banget sama Ummu Qais, yaitu Qailah. Akhirnya dikejar-kejar. Qailahnya sendiri hijrah. Ya, Qailahnya sendiri hijrah. Qailah bilang, kalau kau mau tetap menikahi aku, silahkan kau ikut berhijrah. Maka dia kejar untuk berhijrah juga. Tapi niatnya niat Qailah. Niat Qailah. Ini yang disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Ya sudah, dapatnya itu saja. Walaupun nggak dapat, Ummu Qais juga nggak dapat. Sebab Ummu Qais juga dia nggak mau akhirnya nikah dengan orang yang ngejar-ngejar karena kecantikan dan kemewahan dirinya. Ini masalah hijrah. Ya. Yang kedua, hijrah itu artinya apa, Pak? Pindah. Pindah. Sebenarnya asalnya bukan pindah, tapi tersingkir, terputus. Kenapa hijrah dikatakan terputus? Karena dia terputus dari tempat tinggalnya yang asli atau lingkungannya yang sudah aman, damai, tentram. Itu hijrah. Asalnya hijrah itu adalah berarti terputus dari kehidupan normalnya. Berarti hijrah di sini ada dua jenis. Ada hijrah fisik, pindah badan. Ya. Ini yang disebut banyak di zaman sekarang pengungsi. Pengungsi. Baik karena banjir, bencana alam, atau pertempuran. Namanya pengungsian. Mereka dikenal dalam bahasa Arab al-muhajirun. Ya, hijrah. Ada yang disebut hijrah ruhiyah, hijrah rohani, yaitu hijrah iman dan hijrah keyakinan. Ya, ini namanya hijrah hakikiyah. Ini yang dimaksud hijrah di dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hijrah keimanan, hijrah rohiyah. Hijrah itu sangat luar biasa faedahnya dan besar sekali, luar biasa. Misalnya Bapak, sampai-sampai di zaman Rasulullah SAW orang yang tidak sanggup berhijrah dicela oleh Al-Quran Al-Karim di dalam Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya tanahku dan bumiku itu sangat luas. Kenapa kalian takut hijrah? Bukankah kalau kita ada di Sumatera itu adalah bumi Allah, di Jawa juga bumi Allah, di Depok bumi Allah, Bogor juga bumi Allah, Jakarta bumi Allah, Palestina bumi Allah, Mekah bumi Allah. Tidak ada bedanya, semua bumi Allah. Kenapa waktu kalian tertekan tidak bisa beribadah dengan baik, bahkan tercemar oleh kesyirikan dan kekufuran, tak sanggup untuk menanggungnya, kau tak mau berhijrah? Padahal bumi Allah sangat luas. Dulu Pak, ya, sekarang di sini
yang kita bisa lihat di dalam kisah seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang nyawa sampai 100 dengan rahim, dengan seorang ahli ibadah abid rahim. Tapi setelah itu dia diperintahkan berhijrah. Hijrah apa? Hijrah iman. Karena tempat-tempat waktu awal dia melakukan pembunuhan adalah semua preman. Perintahnya adalah ukhruj, keluar dari tanahmu, berangkatlah menuju kota A, di mana di situ bulan beribadah di dalamnya dan beribadah bersama mereka. Pindah. Dia sudah tidak sanggup di sini, malah dia yang tercemar. Ya, ini banyak di antara kita yang hebat, semua luar biasa. Sampai ada seorang kita di antara kita mungkin ada yang sampai berniat, saya siap mau berdakwah ke maaf ya, tempat apa namanya? Maksiat. Perjudian lah kita anggap, prostitusi. Dia setiap hari misalnya melihat yang Bohai. bohai. Siapa yang sanggup? Kecuali orang-orang yang nggak normal. Kalau yang nggak normal kan kita nggak bisa. Jangan sampai itu menjadi tipuan setan di kepala kita. Seakan-akan kita hebat luar biasa, mengalahi malaikat supaya bisa menjadi orang super dalam kehidupan. Hijrah, ya. Jadi dari hadis ini, karena waktu ini sudah habis, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik. Pertama, niat dalam kehidupan kita akan menjadi penentu berapa jumlah peribadatan yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Jelas yang pertama tadi, ini ibadah, ini ada, ini ibadah, ini ada, ini ibadah, ini ada. Mungkin mayoritas kita adat lebih banyak daripada ibadahnya, karena adatnya tidak dijadikan ibadah, malah ibadahnya yang dijadikan adat saja. Ya, sholat tunggal-tunggi, tak ada niat yang ikhlas, tak ada niat karena perintah Allah dan Rasulnya, jadi adat. Ya, yang minum tidak diniatkan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, mengingat kebesarannya, mensyukuri nikmatnya, untuk beribadah lebih lanjut, untuk menghidupi keluarganya, itu pun jadi adat saja tanpa ada ibadah. Itu yang dimaksud yang pertama. Kedua, ya, keikhlasan adalah inti syarat dari peribadatan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat kedua adalah ittiba. Ya. Ittiba, jika karena keikhlasannya dan karena kebodohan ittibanya, maka paling tidak keikhlasan akan menyelamatkan. Ini penting sekali Bapak sekalian. Banyak di antara dulu orang tua kita sangat ikhlas dalam beribadah. Tapi ketika dia menuntut ilmu, diajarkan oleh orang tua kita yang memang ilmunya terbatas pada yang sudah didapat dari orang tua terdahulu, ya ittiba nggak diperhatikan. Tapi mudah-mudahan keikhlasannya akan menutupi ketidakittibaannya. Selama jiwanya memang bukan jiwa menolak sunnah Rasulullah SAW. Ini hal yang sangat penting, karena banyak sekali di antara kita yang belum tahu ilmunya. Kan kajian kita bertahap ya. Sekarang baru dapat ilmu itu, nanti akan berubah, belum tentu ilmu yang kita dapat sekarang nanti nggak akan ada yang menolaknya. Bisa Pak, saya contohkan. Ada sekarang beberapa asatidz atau syekh yang mengatakan hadis kafaratul majlis dhaif. Itulah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dhaif. Di mana tuh? Mau ikutin yang mana Pak?
Saya mah cek dahulu di kue. Nah, sama aja yang berkembang kita juga. Pertama, kedua, saya contohkan lagi nih. Mudah-mudahan ada gitu. Senin Kemis, Kemisnya doa, Seninnya sahih. Maha tuh. Mau mempertahankan som siang Senin Kemis atau Senin aja? Maha. Ayo. 3 nih, contoh lain. Ayyamul Bid. Penentuan Ayyamul Bid itu mursal, dhaif. Yang benar adalah 3 hari setiap bulan. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, bebas. Kumaha? Muterlah sendiri. Itulah faedahnya. Penanaman dalam jiwa kita, keikhlasan dan ittiba jangan dipisah. Sepanjang kita menuntut ilmu, kesalahan kita yang lama akan terhapus karena keikhlasan dan niat ittiba pada diri kita. Walaupun menemukannya menjelang meninggal dunia. Menjelang meninggal dunia. Saya lupa nama sahabatnya, tapi kalau tidak salah Hudzaifah bin Yaman. Ketika wafat di pembalingannya itu sarung bantalnya ada gambar hewan yang palanya masih ada. Palanya masih ada. Sebagian orang yang melihat itu mengambil bantal beliau dan merobek kepalanya, dikeluarkan. Hudzaifah melarang. Nih, kenapa? Kata Hudzaifah, kenapa? Dibilang sama orang yang merobeknya, Rasulullah SAW bersabda. Sampai rakam itu adalah gambar apa? Binatang. Bukan, gambar yang menggunakan tulisan, bukan patung. Patung itu dalam bahasa Arab surah juga, gambar. Cuma dia surah fi'il, gambar yang mempunyai bayangan, patung. Ya, ini yang dilarang. Hudzaifah tahunya yang dilarang adalah patung. Kalau yang digambar tulisan itu nggak dilarang. Hudzaifah tahu hadis itu baru menjelang wafat beliau. Jelas hadis ini. Hudzaifah langsung istighfar. Ini itibanya menjelang wafat. Jadi sebelum itiba itu banyak kan beliau punya gambar apa tempat tidur yang bergambar. Begitu sahabat ridwanullah alaihim. Yang kedua, jadi keikhlasan adalah prinsip utama dalam syarat ibadah. Ittiba mudah-mudahan tertutupi oleh keikhlasan kita ketika ittiba kita berkurang karena tidak tahu. Yang ketiga terakhir, ini penting untuk kita. Jadikanlah setiap aktivitas kita sekecil apapun harus diniatkan untuk ibadah. Penting ya. Setiap aktivitas kita sekecil apapun niatkan untuk ibadah. Jangan untuk yang lain. Acara ibadah. Sampai dikatakan Imam Ahmad rahimahullah kalau ke WC beliau mengatakan mudah-mudahan Allah bersihkan kotoran dalam perutku untuk beribadah lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena beliau tidak mau satu aktivitas yang tidak ada niatnya karena ibadah pada Allah Azza wa Jalla. 3 faedah dalam isi hadis. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang banyak itu hanyalah apa? Ilmu yang bisa kita jadikan wawasan untuk lebih memperluas cara berpikir kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa dimengerti dan dipahami dan menguatkan iman kita dan nantinya akan menambahkan ketakwaan bagi kita dan menghasilkan akhlak yang mulia dan kita aplikasikan kepada kehidupan keluarga, diri sendiri dan masyarakat. Acara telah sampaikan, telah selesai.
maka saya juga berterima kasih kepada semua ya, khususnya kepada Ustaz atas ilmu dan waktunya, kepada seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum buat atau sebelum